berikutnya kita masuk ke materi berikutnya. Kita akan coba mempelajari gimana sih caranya untuk membuat website. Nah, di sini nantinya saya akan jelasin alat apa aja yang kalian perlukan kalau misalnya kalian pengen bikin website, dan nanti bahasa pemrograman apa aja yang harus kalian gunakan, yang harus ada apa aja sih supaya nanti websitenya itu kebentuk dengan baik dan benar gitu. Kita bahas dari yang pertama, yaitu apa aja aplikasi yang kita butuhin. Yang pertama, kita butuh suatu aplikasi yang namanya text editor. Di sini text editornya khusus, bukan untuk ngedit teks seperti biasa kayak misalnya Microsoft Word. Microsoft Word juga sebenarnya adalah text editor, tapi di sini kita butuhnya adalah text editor yang emang khusus untuk nulis bahasa pemrograman. Nah, kalau misalnya di komputer, saya paling saranin Visual Studio Code. Silahkan kalian kalian cari aja di Google, kalian download aplikasinya, terus kalian install. Terus kalau misalnya di handphone, di Android, saya saraninnya satu aplikasi yang namanya Trap Edit. Ini nanti kurang lebih cara kerjanya sama kayak Visual Studio Code. Intinya untuk nulis kodenya, untuk nulis bahasa pemrogramannya. Kemudian alat yang kedua selain text editor, kita butuh web browser. Kalau web browser mungkin udah pada tahu ya, kayak misalnya Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, dan lain-lain. Nah, web browser ini nanti fungsinya untuk menampilkan halaman webnya. Jadi kan kita bikin websitenya itu kita harus tulis kodenya dulu. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah di save, kalau misalnya kita pengen ngeliat nanti tampilan halaman webnya seperti apa, nanti kita tampilkannya itu di web browser. Jadi nanti kelihatan hasilnya. Itu aplikasi yang kita butuhin beserta fungsinya. Kemudian yang berikutnya, bahasa yang nanti kita pakai untuk bikin website. Yang pertama ada HTML, yang kedua ada CSS, yang ketiga ada JavaScript, dan yang terakhir di sini kita harus menggunakan suatu bahasa server-side scripting. Di sini biasanya yang paling banyak dipakai itu adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, berikutnya saya jelasin satu-satu tiap bahasa ini fungsinya apa, akan ngecover bagian apa pada si websitenya itu nanti. Nah, untuk ngejelasin setiap fungsi dari bahasanya, di sini saya udah siapin analogi atau misalnya perumpamaan. Jadi, sekarang kalian anggap website itu adalah orang atau manusia, ya. Di sini ada kelihatan highlightnya ya. HTML itu fungsinya untuk bikin tengkorak, JS itu fungsinya untuk bikin sistem saraf, terus kemudian CSS itu bisa bikin orangnya itu jadi kelihatan menarik. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dulu dari HTML. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini fungsinya untuk membuat struktur atau kerangka dari suatu website. Makanya di gambar yang tadi, visualisasi yang tadi, saya ibaratin HTML itu kayak tengkorak. Manusia itu kan fondasinya atau dasarnya itu kan adalah tengkorak ya, atau tulang belulangnya. Kalau misalnya manusia nggak ada tengkoraknya, iya disebutnya bukan manusia gitu. Maksudnya fisiknya nggak ada kan, kalau misalnya manusia nggak ada tulang belulangnya atau nggak ada tengkoraknya. Begitupun juga dengan HTML. HTML itu adalah strukturnya atau kerangka dari websitenya. Kalau website nggak dibikin pakai HTML, ya fisiknya nggak ada. Nanti nggak kelihatan apa aja yang ada di dalamnya itu, tampilannya seperti apa gitu. Nah, contohnya bagian-bagian yang dibikin pakai HTML itu kayak misalnya kalau kalian ngelihat teks atau gambar yang ada di website, contohnya ya, itu dibikinnya pakai HTML. Terus selain gambar mungkin video juga, kalau kalian ngelihat video tampil di halaman web, nah itu sebenarnya ditampilkannya atau di codingnya menggunakan bahasa HTML. Jadi HTML itu fungsinya untuk membuat struktur atau kerangka dari suatu website. Jadi untuk bikin fisiknya supaya nanti kelihatan kontennya itu seperti apa. Terus berikutnya yang kedua itu adalah CSS. Nah, CSS ini singkatannya adalah Cascading Style Sheets. CSS ini fungsinya untuk menghias website.
untuk menghias website supaya tampilannya terlihat menjadi lebih menarik. Nah, kalau tadi kita bikin website cuman HTML-nya doang, tampilnya kayak gini nih. Cuman tengkorak doang, cuman tulang belulang doang. Kalau kita tambahin CSS, HTML tambah CSS gitu ya. Nah, nanti manusianya tampilnya kayak gini. Kalian lihat ada rambutnya, terus dia pakai baju, bajunya ada warnanya, gitu juga pakai celana gitu ya. Dan dari presentasi manusianya ini tampilannya lebih menarik, lebih enak dilihat gitu dibandingkan manusia tapi fisiknya itu cuma tengkoraknya doang. Ngelihatnya aja kan ngeri gitu ya. Nah, jadi dengan adanya CSS kita itu bisa ngehias halaman webnya atau bisa ngehias si websitenya itu sendiri. Contoh ngehiasnya itu kayak kita bisa ngasih warna atau hiasan ke dalam si halaman webnya. Terus kita juga bisa ngatur ukuran, misalnya judul websitenya mau sebesar apa nih. Nah, itu di apa namanya? Di codingnya menggunakan bahasa CSS. Terus juga kita bisa ngatur tata letak, misalnya gambarnya mau ditaruh di mana nih, di kiri atau di kanan. Nah, itu juga salah satu contoh yang diurusin oleh bahasa CSS-nya. Lanjut, kemudian yang berikutnya ada JavaScript. Nah, JavaScript ini fungsinya untuk membuat website menjadi interaktif. Maksudnya interaktif ini berarti kita pada saat menggunakan websitenya itu seru. Jadi ada interaksi yang websitenya kasih ke kita. Contoh kalau misalnya kita ngeklik menu, nanti menunya itu muncul. Atau misalnya kalau dalam keadaan loading, nanti ada animasi loadingnya itu sendiri yang ditampilkan. Misalnya apa namanya, animasi loading yang berputar itu, nah itu dibikinnya pakai JavaScript. Nah, di sini JavaScript ini dianalogikannya atau diumpamakannya seperti sistem saraf kalau untuk manusia. Sistem saraf tahu ya, jadi kan kalau manusia nggak ada sistem saraf sama ototnya, mereka nggak bisa bergerak gitu. Nggak ada, nggak ada gerakannya. Nah, dengan menggunakan JavaScript ceritanya, jadi manusia itu ditambahkan sistem saraf sama ototnya. Jadi dengan adanya sistem saraf kan mereka bisa bergerak bebas ya. Interaksinya jadi luas gitu. Nah, jadi itu untuk bahasa JavaScript. Fungsinya untuk membuat website kita menjadi interaktif. Contoh sederhananya mungkin kayak gini ya. Kalau misalnya kita ngeklik sesuatu, tek, nah tiba-tiba kok ada menu yang muncul gitu. Nah, itu adalah bentuk interaksi sederhana yang nantinya ada di dalam websitenya. Kemudian bahasa yang terakhir, bahasa server-side scripting ini nanti fungsinya untuk membuat proses atau pengolahan data pada si websitenya itu menjadi dinamis dan fungsional. Eh, Maksudnya adalah jadi ada di dalam website yang kita bikin itu ada sistemnya, ada alur berpikirnya gitu. Makanya di sini analoginya kita ibaratin sebagai otak dan hati. Kalau otak kan ini sistem ini ya, pusat berpikir gitu. Sementara kalau hati ini pusat untuk menentukan keputusan gitu misalnya. Contoh eh yang fitur yang dibikin pakai bahasa server side itu misalnya kayak sistem registrasi akun, terus sistem login, terus juga sistem upload foto. Nah, itu dibikinnya pakai bahasa server side scripting. Nah, di sini bahasa server side scriptingnya ada banyak, ada PHP, ada Python, ada Perl, tapi di sini yang biasa dipakai itu adalah bahasa PHP. Nah, semoga penjelasannya cukup jelas ya, atau setidaknya ngasih gambaran lah sedikit. Jadi seperti itu. Itu adalah fungsi-fungsi dari tiap bahasa yang kita butuhin untuk bikin si websitenya. Nah, sekarang biar makin jelas, saya akan coba demonstrasi. Kita bakal coba bikin website sederhana dan kita ngeliat nih nanti kalau misalnya ditambahin HTML, eh, hasilnya kayak gimana, kalau ditambahin CSS hasilnya kayak gimana, tambahin JS hasilnya kayak gimana, dan pas ditambahin PHP nanti hasilnya kayak gimana ya. Jadi kita mulai demonstrasinya. Jadi saya buka text editornya dulu.
Kemudian di sini sambil buka hasilnya deh nanti ya. Kita bikin satu halaman lagi. Kita hapus dulu. Nah, kita di sini bikin HTML-nya dulu. HTML. HTML. Website. Terus kita kasih judul di websitenya. Website saya misalnya. Terus kita kasih paragraf. Teksnya macam-macam lah ya. Terus di bawahnya kita kasih link. Kita kasih link, klik di sini misalnya. Nah, sampai sini saya baru bikin HTML-nya doang. Dan kalau kalian lihat nanti hasilnya seperti ini. Kalau website dibikinnya hanya pakai HTML-nya doang, nanti tampilnya kayak gini. Cuman konten sederhana aja, cuman kerangka sederhananya aja, cuman fondasinya doang gitu. Jadi di sini baru kelihatan fisiknya setelah kita tambahin HTML. Nah, terus kalau misalnya kita tambahin CSS gimana nanti hasilnya? Sekarang coba kita tambahin si CSS-nya ya. Ntar saya close dulu ini. Kita coba tambahin hiasan. Misalnya yang simple aja ya. Kita ganti warna judulnya jadi warna biru. Terus warna paragrafnya kita ganti jadi merah. Dan kita kasih warna latar belakang misalnya. Atau semuanya deh mungkin. Warna latar belakangnya. Webnya kita kasih warna background coklat. Atau kalau coklat terlalu tabrakan sama warnanya misalnya peach nggak ada, light yellow. Oke, di sini kita kasih warna aja yang sederhana. Nah, nanti hasilnya ketika kita tambahin CSS, maka presentasi dari websitenya berubah. Di sini bisa kalian lihat, nggak cuma hitam putih doang, tapi karena kita gunakan CSS, di sini kita bisa ngatur warna dan tata letak juga bahkan, ya. Misalnya ini kita pengen diketengahin gitu, judulnya. Kita atur aja lewat CSS. Text align center. Oke. Nanti dia bakal di tengah posisinya. Jadi itu kalau misalnya kita tambahin CSS. Terus berikutnya kita tambahin JavaScript nih biar misalnya ada interaksinya gitu ya. Contoh ini kita ganti dulu jadi tombol. Klik di sini. Terus tombolnya kita namain apa gitu. Tombol. Iya, kayak gitu. Terus kita tulis nih JavaScript-nya. Kita ambil tombolnya. Tombol. Terus tombolnya kalau diklik nanti akan terjadi sesuatu. Misalnya apa ya? Alert aja deh. Anda telah menekan tombol website kami misalnya. Nah, kita coba dulu. Nah, tadi saya baru aja nambahin JavaScript. Di sini saya bikin interaksinya itu. Jadi kalau misalnya kita klik tombol ini, nanti akan muncul peringatan atau alert. Terus nanti di dalam peringatannya teksnya adalah ini. Anda telah menekan tombol website kami. Sekarang kita coba.
klik di sini. Oke, muncul alertnya atau peringatannya. Di sini kelihatan teksnya adalah Anda telah menekan tombol website kami. Jadi kayak gitu. Terus kalau misalnya kita pengen nambahin satu lagi ya, bahasa server side, misalnya PHP, misalnya kita pengen ada proses gitu ya, ada sistem di dalam website kita. Misalnya di sini nama saya ini akan diganti sesuai apa yang kita masukin di dalam kolom di sini nanti saya buat. Jadi JavaScript-nya kita hapus dulu. Misalnya kita bikin form dulu, berarti form, terus di dalamnya ada button tipe submit. Terus kita bikin kolom buat masukin namanya tadi, name, nama, masukkan nama kamu misalnya. Nah, nanti akan ada kolom kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya kita masukin nama kita di sini, terus kita klik di sini, nanti namanya muncul di sini juga. Jadi intinya ada proses lah, ada sistem lah gitu ya. Dan sistemnya kita bikin pakai PHP gitu. Berarti di sini hmm, jadi kalau misalnya kita masukin sesuatu, namanya kita taruh di sana. Ini mungkin dikebawahin dulu deh ya, biar enak ngelihatnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka di sini kita echo saya. Kita cek dulu. Oke. Kita refresh dulu. Nah, kalau kita masukin di sini namanya, nah nanti dia akan muncul di sana. Terus kalau misalnya kita ganti lagi, ya dia yang muncul di sini akan sesuai sama yang kita masukin di kolomnya. Misalnya Andi, terus kita ganti lagi jadi apa ya? Misalnya nama cewek, Novi misalnya. Nah, jadi dia munculnya seperti ini. Jadi setidaknya ada proses lah, ada sistem yang dilakuin sama website yang kita bikin. Itu dibikinnya atau peranannya adalah punyanya bahasa server-side scripting atau bahasa PHP. Jadi mungkin untuk materinya seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.